Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Iwan Setiawan atau Pak Iwan, dalam video pembelajaran kelas 2 SD. Kita melanjutkan video pembelajaran yang kemarin. Untuk video pembelajaran yang kedua ini masih membahas tentang tema 1, yaitu hidup rukun. Sebelum kita lanjutkan video pembelajaran kita ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, klik tombol jempol atau like-nya, serta tanda lonceng. Supaya apa? Supaya kalian terus mendapatkan informasi-informasi terhangat, video-video yang terbaru dari channel YouTube kita. Baik, mari kita lanjutkan dengan video pembelajaran ini. Tonton sampai selesai, jangan sampai ketinggalan, supaya kalian bisa memahami dengan baik apa yang akan Pak Guru sampaikan pada kalian. Baiklah, inilah video pembelajaran untuk yang kedua, kelas 2, tema 1, hidup rukun. Anak-anak, melanjutkan video pembelajaran yang kemarin untuk kelas 2 SD, tema 1, hidup rukun, dimana kemarin kita sudah membahas tentang ungkapan serta bilangan. Nah, untuk video pembelajaran ini kita akan meneruskan dan juga membahas materi-materi yang baru. Pada pembelajaran yang kedua ini ada beberapa materi yang akan kita bahas supaya kita bisa memahami dengan lebih baik apa saja materi yang akan kalian dapatkan. Utamanya adalah di tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi, Bapak ingatkan untuk selalu menekan tombol subscribe-nya bagi yang belum menekan, dan juga memberikan klik jempolnya, serta memberikan tombol loncengnya, dan juga memberikan komentar-komentar yang positifnya, supaya kalian bisa mendapatkan video-video pembelajaran yang lainnya dari kegiatan pembelajaran ini. Bapak yakin, insya Allah apa yang akan kita pelajari ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Baik, untuk tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah ini terdiri dari 6 pembelajaran, di mana pembelajaran pertama sudah ada di video pembelajaran yang pertama kemarin, dan ini adalah video pembelajaran yang kedua. Apa saja yang akan kita pelajari untuk video pembelajaran yang kedua ini? Yang pertama adalah kita akan belajar tentang masalah mempelajari tentang ungkapan juga. Pertama adalah tentang Pancasila, ya. Itu yang pertama adalah memasangkan simbol dengan bunyi sila-sila pada Pancasila. Kalian sudah tahu ya? Nah, jempol. Aku kasih nilai 100 untuk yang tidak tahu. Yang kedua, menyebutkan bunyi sila pertama dari Pancasila. Pak Guru yakin juga kalian sudah tahu itu. Yang ketiga, menceritakan pengalaman penerapan sila pertama pada Pancasila. Yang keempat, menentukan bagian yang termasuk ungkapan dan artinya. Kemudian, materi yang berikutnya adalah materi yang kelima, yaitu kita akan belajar mengenai masih juga ungkapan tadi seperti artinya juga. Yang kelima adalah
belajar tentang materi pengalaman, ya, pengalaman penerapan sila kedua Pancasila. Kalian akan menceritakan pengalaman kalian dalam menerapkan sila kedua dari Pancasila. Dilanjut dengan menjelaskan gerak dasar berjalan dalam sebuah permainan yang sederhana. Kemudian yang ketujuh, materi yang ketujuh, kita akan belajar tentang melakukan gerak dasar berjalan dalam sebuah permainan yang sederhana. Baik anak-anak, itu tadi 7 materi yang akan kita pelajari untuk pembelajaran kedua ini. Mari kita bahas satu persatu tiap materi tersebut. Nah, untuk materi yang pertama, yaitu menyebutkan bunyi sila pertama Pancasila. Siapa yang belum tahu? Udah tahu semua, jempol, bagus. Murid Pak Guru bagus semua, sip, jempol semua ya. Mutiara membaca buku yang diberikan ayahnya. Kamu lihat, kalian lihat itu gambarnya, ada gambar apa itu sampulnya? Oh iya, burung Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda Pancasila besar, gagah perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Nah, Pancasila sendiri merupakan dasar negara kita. Seperti yang ada dalam lagu. Tahu ya? Lagu Garuda Pancasila. Hafal enggak? Hafal? Coba. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, apa bunyinya Pancasila? Nah, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jempol, tepuk tangan kalian semuanya ya. Nah, ternyata anak-anak Pak Guru, murid-murid Pak Guru semuanya jempol. Sip, jos gandos. Nah, top markotop ya, TOP, BGT. Yang kedua itu apa? Memasangkan lambangnya. Betul. Lambang sila yang pertama apa tuh? Lambangnya bintang. Ya. Sila pertama bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya bintang. Sila kedua, lambangnya apa? Rantai. Rantai apa? Oh, bukan rantai kapal, rantai emas. Masuk rantai kapal ya, rantai emas. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, pohon beringin. Masuk pohon jambu, pohon beringin. Persatuan Indonesia. Yang keempat, kepala apa? Kepala sapi. Salah. Kepala banteng ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, pati dan kapas. Bagus. Nah, sekarang tadi udah dibahas. Coba anak-anak susun isi ya, bunyi sila pertama tadi bagaimana? Simbolnya apa? Tahu ya? Ya coba Bob apa jawabannya? Sila pertama. Nah, Bob jawabannya apa? Nah, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya apa, Bob? Bintang. Bintang, pinter Bob ya. Yang kedua, Udin, jawab apa Udin? Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa Udin? Oh, rantai emas. Pinter untuk Udin. Semuanya bagus ya. Udah jawab semua ya.
Pintar tepuk tangan semuanya ya. Sekarang menginjak ke materi yang ketiga. Apa itu materi yang ketiga? Menceritakan pengalaman kalian dalam menerapkan sila pertama Pancasila. Tadi apa bunyinya sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Coba kalian amati gambar itu. Ada gambar apa aja? Oh, beribadah. Orang Islam beribadah di mana? Masjid. Pinter. Orang Hindu di mana? Pura. Bagus. Kristen dan Katolik? Gereja. Orang Buddha? Vihara. Orang Konghucu? Kelenteng. Pinter semuanya. Tepuk tangan ya. Itu salah satu bentuk penerapan sila yang pertama. Kita harus saling menghormati, menghargai masing-masing agama. Tidak boleh memaksakan loh ya. Kalau ada temannya lagi beribadah, lagi ke gereja, lagi ke pura, lagi ke masjid, biarkan mereka untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Itu namanya menerapkan pengamalan sila yang pertama. Nah, yang keempat adalah menentukan bagian yang termasuk dalam ungkapan. Nah, itu ada percakapan anak-anak antara Udin dan Mutiara. Coba, Bapak jadi Udinnya ya, kamu jadi Mutiaranya ya. Buku kakak banyak sekali. Kakak memang senang membaca buku. Wah, kakak memang pantas dijuluki sebagai kutu buku. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus. Judulnya Bintang Lapangan. Ceritanya tentang apa, Kak? Cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Iya. Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjamkan buku ini. Nah, udah dibaca ya? Ada enggak di situ ungkapan-ungkapan? Kalian temukan ya? Apa yang pertama? Kutu buku. Betul. Yang kedua? Bintang lapangan. Yang ketiga? Rendah hati. Kemudian? Besar kepala. Ya. Nah, nanti kalian bisa mencari artinya. Lewat apa? Lewat kamus bisa, ya. Lewat kamus cari artinya dari ungkapan tadi. Ada berapa tadi ungkapannya? Ada 4 ya. Dia aja kutu buku. Dan tadi ya. Sekarang yang kelima, menceritakan pengalaman tentang penerapan sila kedua. Nah, coba kalian diskusikan ini pertanyaannya. Apa arti ungkapan tadi? Ya. Tadi ada berapa ungkapan tadi? 4 ya. Satu arti apa? Kutu buku sampai ke besar kepala ya. Yang kedua, apakah Udin dan Mutiara saling menyayangi? Kira-kira jawabannya bagaimana? Tahu ya? Yang ketiga, bagian percakapan manakah yang menunjukkan mereka saling menyayangi? Ketemu tadi ya, bagian percakapan yang saling menyayangi. Yang keempat, pengalaman sila yang keberapa kira-kira? Apakah 1, 2, 3 atau 4, 5 ya? Yang kelima, apakah kamu menyayangi kakak, saudaramu, orang tamu di rumah? Dan yang terakhir, yang keenam adalah berikan contoh pengalaman kamu kalian menyayangi keluarga kalian di rumah ya. Nah, isikan hasil diskusi kalian di lembar jawaban. Berarti ungkapannya ada berapa? 4. Satu apa? Kutu buku. Artinya apa? Orang yang gemar membaca. Yang kedua arti apa? Bintang lapangan. Artinya orang yang terkenal, ya, orang yang mempunyai prestasi. Yang ketiga arti apa? Rendah hati. Artinya tidak sombong. Yang keempat, besar kepala. Lawannya rendah hati berarti apa? Sombong. Nah, nanti yang lainnya diisi ya. Nah, sekarang coba kalian peragakan percakapan tadi antara siapa tadi?
antara Udin dan Mutiara tentang apa, Rati? Oh iya, tentang pinjam buku. Ya, bukunya siapa? Bukunya Kak Mutiara yang berjudul apa tadi? Judulnya Bintang Lapangan. Kalian praktekkan dengan teman sebangku kalian, dengan kakaknya boleh, dengan adiknya juga boleh, ya. Pinter. Praktekkan supaya kalian bisa memahami dengan lebih baik. Ya, Bob dengan Udin boleh, ya. Praktekkan, ya. Bob jadi mutiaranya tidak apa-apa. Ya. Baik, sekarang ke materi berikutnya. Materi yang keenam, kalian akan belajar bersama tentang menjelaskan gerak dasar berjalan dalam permainan sederhana. Pasti bisa ya berjalan ya. Oh, melaku, sejauh ini melaku. Ya, berjalan. Ada berjalan ke depan, ya santai aja, ya. Atau berjalan ke samping kanan, samping kiri, berjalan mundur, ya ke belakang. Nah, ya. Atau berjalan bersama-sama, ya bisa bergandeng tangan atau tidak. Itu kalian nanti praktekkan, bisa dengan sendirian atau dengan bapak ibu juga boleh praktekkan ya. Nanti akan Pak Guru nilai, ya. Dinilai, nanti kasih videonya, ya dilihat ke ini Pak hasilnya bagus, ya. Yang tidak praktek ya tidak dapat nilai, harus dipraktekkan ya. Pintar. Nah, itu namanya adalah gerak dasar berjalan. Ya, bukan lari loh ya, jalan biasa. Pintar, bagus. Yang terakhir, kita akan belajar mengenai praktek langsung. Ya, berarti kan dasarnya sekarang kita laksanakan. Ya, dinilai ya prakteknya. Bagaimana caranya? Ya kayak tadi, berjalan ke depan dan ke belakang. Ya, coba nanti tirukan. Ya, jalannya binatang itu. Coba kamu lihat nih. Nah, ini lihat. Nah, terus ya. Nah, bebek. Nah, bisa ya. Nah, lepas jalan. Ya, jalan ya. Nah, bisa. Nah, pinter. Nanti dipraktikkan gerakan-gerakan jalannya binatang. Macam-macam dong. Ada ayam, ada anjing, ada kucing, kuda. Ya, dipraktekkan jalannya bagaimana. Ada yang jalannya lembe-lembe, ya kayak lapar. Nah, begitu ya, pinter. Baik, ternyata sekian dulu pembelajaran kita untuk pembelajaran yang kedua. Aku ucapkan terima kasih atas perhatian dari kalian, atas waktu kalian untuk menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa, aku ingatkan, bagi yang belum menekan tombol subscribe, tekan dulu tombol subscribe-nya, klik jempolnya, serta tanda loncengnya. Kita berikan komentar yang positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.